Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, kali ini saya akan cobain ganti custom ROM untuk Redmi Note 8 lagi karena sebelumnya saya pakai Havok ya. Di Havok kalian bisa lihat di review sebelumnya bugnya di mana aja sudah saya jelasin di sana. Dan tapi untuk penggunaan baterai dan ngegamenya enak ya di Havok ini. Cuma sekarang saya pengen ganti ke Cyberia OS yang official ya. Sebenarnya saya juga pengen coba di Wired, cuma di Wired ini belum ada yang versi official ya dari Cyberia, jadi kayaknya yang ROM yang lain aja lah. Next kalau buat Wired. Dan kebetulan di Note 8 sudah ada officialnya, jadi kayaknya lebih enak ya pakai official biar lebih aman, minim bug mungkin ya, mudahan sih minim bug. Dan kita akan cobain ganti custom ROM-nya aja langsung ya untuk di Redmi Note 8 guys. Oke guys, di sini kita pakai TWRP dari Pit Black Recovery Project yang di sini versi 291 official ya. Dan kalau kalian pakai TWRP yang lain, saya lebih recommended yang ini sih ya biar nggak gagal. Jadi kalau saya sukses kan kalian sukses. Jadi biar sama-sama enak, biar aman ya. Jadi saya lebih recommended ke yang ini. Dan tapi kalau kalian tetap pakai yang lain ya sudah terserah, yang penting yang terbaru aja guys. Dan kita coba cek file dari ROM Cyberia dulu ya. Oke guys, ini dia. Sebenarnya saya pengen coba Evolution X juga, tapi saya kayaknya lebih ke Cyberia dulu ya. Dan ini Cyberia ini gak include dengan GAPS ya. Jadi ini beda GAPS-nya dan ROM-nya, jadi kita terpisah menginstalnya. Jadi karena ada file ROM-nya, jadi kita harus wipe dulu, jangan langsung diinstal ya, bahaya guys. Jadi saya hapus yang 4 ini di checklist ya, data, cache, sistem, sama gitu doang 4 yang ini. Dan kita langsung aja. Dan setelah kalian selesai wipe, kita cari file Cyberia ini guys. Ini versi yang terbaru 3.8 ya, di tanggal 12 kemarin ini guys. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Dan kita tungguin prosesnya sampai kelar. Dan ini file size-nya 800 sekian, jadi nggak ada gaps ya. Jadi kita harus install gaps. Setelah install ROM ini nggak bisa langsung guys. Dan setelah ROM-nya selesai kita nggak bisa langsung restart, kita harus install gaps-nya dulu guys. Oke, jadi kita cari di sini. Saya pakai dari Open Gaps ya untuk di Android 10. Di sini saya pakai yang Pico guys, dan kita langsung aja swipe ya biar cepet. Dan di proses gaps ini kalian bisa tungguin aja bentar sih, nggak lama sih harusnya. Jadi kita tungguin bentar ya. Oke, sudah kelar ya. Dan tapi di Gaps Pico ini nggak support buat face unlock ya. Jadi kalau kalian mau pakai face unlock biasa pakai yang nano ya, setahu saya gitu guys. Dan setelah kelar kita bisa langsung reboot sistem guys, karena ini aman, nggak perlu format data ya, santai aja. Oke guys, dan ini dia boot animasi dari Cyberia OS ya. Ini cuma sekedar gambar gunung gitu doang guys, jadi kayak gitu ya. Dan di sini sih sudah sukses untuk menginstal ROM, jadi aman tanpa format data ya. Jadi kalau algoritma logikanya itu dari Android 10 ke Android 10 tuh nggak perlu format data ya. Yang pertama kali format data itu kalau kalian dari Android 9 ke Android 10, nah di sana baru kalian harus format data. Jadi kalau kayak sudah gini aman. Dan ini sudah masuk di registrasi awal dan ada bahasa Indonesia ya. Di sini kita next saja, next. Kita skip ya biar nggak terlalu panjang durasinya guys. Oke guys, dan ini dia sudah masuk di home screen-nya ya dari Cyberia. Dan untuk sekilas sih masih aman aja sih, saya lihat ya, sama aja, nggak terlalu jauh-jauh beda. Dari aplikasi bawaan masih standar ya, karena saya pakai gaps dari Pico guys. Jadi tergantung gaps yang kalian pakai kalau install ROM aplikasi bawaan ya. Ada radio, kamera di sini juga ada. Dan ini pakai kamera apa ya? Ini bukan pakai kamera MIUI ternyata. Dan saya nggak tahu, mudahan nggak ngebug ya untuk di kamera ini. Cuma kita biarin aja dulu dan kita lihat yang lain guys. Pesan pembaruan sistem, oke, ada pembaruan sistemnya ternyata ya. Ini bisa update via OTA, berarti guys itu ada aplikasinya. Dan yang lain sih kayak gini ya, galeri, file manager, kalkulator ya kayak gitu ya untuk dari aplikasinya. Dari status barnya kita lihat juga, lihat dikit. Dan di sini ada gaming mode guys, jadi customisasinya ada di ROM ini ya. Jadi nggak kalah, ada AOD juga, CPU info.
Dan kayak gitu ya, perekam suara, perekam layar mantap. Kita coba lihat dikit ya untuk dari perekam layar dulu. Di perekam layar kayak gini guys, untuk settingannya frame rate-nya bisa 60 fps ya. Dan sumber suara juga ada dari sistem ataupun mikrofon, jadi sudah enak sebenarnya. Ada floating window-nya juga ya, jadi ini mantap sih sebenarnya nih perekam layar. Jadi enak lah buat kalian yang buat rekam layar sambil ngegame atau apa ya, ini sudah bisa enak di ROM ini. Apalagi pakai di Note 8 ini kayaknya lebih stabil pakai ini mungkin ya, karena saya lihat dari komentar-komentar yang lain. Dan di perekam suaranya kita lihat juga guys, jadi kayak gini perekam suara ya. Oke, dia langsung merekam kayak jadi kayak gitu untuk rekam suaranya. Dan kita lihat settingan ini perekam layar ini guys, ternyata settingan jadi satu rekam layar sama rekam suara ya. Jadi kayak gitu, dan gitu doang sih. Jadi ngapain dipakai dua ya, perekam suara satu aja sebenarnya cukup sebenarnya. Cuma ya sudah, kita buka dari setelan guys. Dan di setelan kita lihat tentang ponsel dari Redmi Note 8 Xperia, dan ini mantep sih. Ini 3 versi 3.8 karena ini banyak banget di updateannya, sudah sering berapa kali update, dan sepertinya ini sudah stabil ya menurut saya sih, karena saya lihat banyak sudah sering update dari versi-versi sebelumnya. Dan ini baru di tanggal 12 kemarin ya, dan ini kernelnya masih kernel bawaan MIUI kalau nggak salah kayak gini kalau modelnya. Ini bukan pakai custom kernel. Cuma ya sudah, nanti kita review untuk penggunaan performa dan baterainya juga untuk di ROM ini ya. Dan kita lihat yang lain guys dari sistem dulu. Dan di sistem ada pembaruan sistem wajar ya, opsi developer dan free RAM 1,5 GB guys. Jadi kayak gini untuk awal sih ya nggak buruk lah ya, mirip-mirip lah dengan RAM 3 sebenarnya nggak jauh beda. RAM 3 RAM 4 itu sama aja lah untuk penggunaan RAM-nya. Dan di sini ada gestur, dan di gestur kita lihat guys, dari gestur settingannya kayak gini doang. Jadi kayak gini buat ROM Xperia ya, oke. Dan kita lihat yang lain juga ya. Di sini dari keamanan, dan di keamanan sudah ada face unlock, ternyata sudah support face unlock dari bawaan ROM. Ternyata ndak mesti harus pakai gaps ya untuk di ROM Xperia ini, sudah mantap guys. Dan kita cobain fingerprint yang sudah saya masukkan itu, dan cepet guys, seriusan ini beda banget sama ROM Havok yang sebelumnya. Kalau Havok tuh agak sedikit loading dikit ya, loading berapa sekian detik untuk di fingerprintnya. Cuma ini enak nih, seriusan ini kayaknya stabil, penggunanya lebih enak mungkin ya. Cuma nanti kita lihat di video yang lain buat review lengkap dari ROM nih guys. Dan kita lihat dari lokasi, di sini kita belum bisa tes ya, cuma kayaknya harusnya sih normal sih lokasi ya, karena sudah banyak updatean. Dari suara kita matikan yang nggak perlu guys. Dan kita lihat juga dari tampilan kayak gini ya tampilannya. Ada tema juga di sini, ada notesnya kayak gini. Dan ketuk ini untuk bangunkan, aktifkan aja. Mode malamnya di sana, tema gelapnya ternyata guys. Dan kita lihat dari baterai. Di baterai kita belum bisa review lengkap ya, karena ini kita belum cas sedikit sih, lagi dikit, beda dikit, ada 91% baterai. Nanti kita review lah di penggunaan yang lain. Dan setelan Xperia di sini customisasinya cuma, tapi kayaknya minim ini ya. Biasanya banyak sih ROM Xperia, tapi kok ini minim ya. Cuma nggak masalah, kita lihat dulu ya dari sistem. Oke, ternyata banyak banget di sini, ada tweak dan kayak gini ya settingan dari tweaknya. Animasi, oke, button di sini kayaknya untuk benar, ini dia. Kita biarkan kayak gitu aja dulu. Dan notifikasi, sound volume, gaming mode juga ada guys, mantap nih sebenarnya. Dan panel ini dari status bar, mantap. Ikonnya portrait biarin, persentase enable aja guys. Dan untuk baterai di kanannya mana ini ya, ini baterai jam maksudnya guys, jamnya di tengah aja lah, nggak bisa ya di tengah, ketutup. Dan di kanan nggak bisa ya, hilang deh guys, ternyata harus di kiri aja biar nggak ngebug ya, ternyata kayak gitu. Dan kita biarin aja lah, ini kita biarin aja kayak gitu. Untuk settingannya, navigasi bar dibiarin. Dan kita lihat dari lock screennya, jadi ini lumayan sih. Gestur juga ada lagi, ini screenshotnya mantap, ini biarin diaktif. Double tap to sleep ini di lock screen, ini untuk di status bar, oke mantap. Dan gestur
ini sudah ya, dan ini about ponnya nih kayaknya biarin aja, about Siberia timnya. Ini kita lihat tes dari Bluetoothnya, ini aktif ya, ini mantap guys, ini seriusan mantap. Dan di wifi kita lihat di jaringannya dulu, di jaringannya ini banyak ya, ada 4G only juga ada, jadi masih enak sih, dan nggak ngebug ya, diganti prioritas jaringannya nggak ngebug. Dan kita cobain buat hotspot juga ya, hotspotnya aktif guys, jadi masih aman nih untuk hotspot di ROM Siberia. Dan ini bisa lah kirim file via seret kalau sudah hotspotnya aktif ya. Jadi kayak gitulah sekedar dari review awalnya untuk di Siberia ini, first locknya lah kayak gitu ya. Jadi mantap. Dan kalau buat kalian mau lihat reviewnya nanti di video yang lain, dan mungkin nanti dari mulai ROM ini kita akan tes ganti kernel ya mungkin ya, cuma mudahan nggak ngebug dari video juga di ROM ini ya. Jadi kayak gitu guys review singkatnya. Buat kalian yang pengen cobain ROM Siberia ini, kalian bisa cek di deskripsi untuk filenya sama gapsnya ya. Dan ini menurut saya sudah stabil. Dan buat kalian yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe.